بسم الله الرحمن الرحيم Recording إنا in progress. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Inna balawnahum, kami menguji mereka kafir Mekah, kama balawna ashabal jannah, seperti kami pernah menguji para pemilik kebun. Id aqsamu la yasrimunha musbihin, ketika mereka bersumpah mau memanennya sepagi mungkin. Wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, maka kebun itu dikepung oleh azab Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka semuanya tidur. Fa'asbahat kasorim, hingga kebun yang tadinya sudah tinggal panen maka terbakar hitam gelap gulita. Fatanau busbih, besok paginya sepagi mungkin mereka saling memanggil, anikdu ala hartikum in kuntum sarimin, ayo berangkat pagi-pagi ke kebun kalau kalian mau manen. Fatanau musbihin anikdu ala hartikum in kuntum sarimin. Satu, ayo bunda, pagi itu banyak keberkahannya, ajarannya. Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi hari. Doa khusus Rasulullah buat umat yang pagi hari, bahkan sebelum pagi udah bangun, udah qiyamul lail, udah istighfar, udah witir, udah sholat subuh, tilawah Al-Quran, itikaf, sholat syuruk, sholat duha, terus beraktivitas. Insya Allah keberkahan yang banyak tuh buat umat Muhammad SAW. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Dan gimana nggak berkah, 2 rakaat sholat sunnah fajar aja lebih utama, lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Cari itu sama ya bunda, bagi yang belum tahu hadisnya. Doa Rasulullah untuk umatnya di pagi hari. Dan 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih utama daripada dunia beserta isinya. Cari juga yang belum pernah tahu tentang sholat subuh berjamaah. Betapa dahsyat jaminan Rasulullah. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia ada dalam tanggungan Allah. Siapa yang lebih hebat hidupnya dibanding orang yang hidupnya ditanggung langsung semua? Siapa yang lebih hebat? Kalau bos saja dia bilang udah tenang, pokoknya kebutuhan kamu dan keluarga saya tanggung. Kalau bos ngomong gitu aja kayaknya udah tenang, udah adem hati. Apalagi makhluk hidupnya ditanggung sama Allah Sang Khalik. Itu siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, bahwa fizi matilah, cari itu hadisnya, Maya Bunda. Ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi lebih ajaib lagi. Rasulullah SAW mengatakan, man sholal ghada fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah,
Summa qa'ada yazkurullah ta'ala. Lalu dia duduk, banyak mengingat Allah. Hatta tatlu asyam sehingga matahari terbit. Summa sholat ini. Lalu dia begitu sholat matahari terbit, dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hijjatin au umratin tamah, tamah, tamah. Yang bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian memperbanyak zikir dengan itikaf di masjid sampai waktu syuruk, matahari terbit, dia kerjain sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji, umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Haji umroh bisa setiap hari, Masya Allah. Kalau ada orang yang pernah melakukan haji dan umroh, tanya deh, masih mau balik lagi nggak? Karena rasanya kurang. Hampir semua orang bilang, haji umroh tuh kayaknya kurang sempurna. Dikasih tahu sama Rasul, caranya yang sempurna. Sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Rasul bilang. Tuh paginya umat Muhammad segitu dahsyatnya. Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi hari. Dan apalagi sekarang. Ayah bunda, alhamdulillah setiap pagi ini kita dipertemukan sama Allah. Sama sahabat-sahabat calon penghuni surga. Yang wajah-wajahnya Masya Allah. Dulu mau awal-awal kayaknya masih kelihatan demam gitu ya. Sekarang udah cakep-cakep, udah pakai jilbab, udah pakai bagus, udah ganteng-ganteng, udah pada dandan, Insya Allah. Kayak orang pada mau kondangan. Alhamdulillah udah cakep-cakep semua. Dan ini tandanya makin bersinar. Wajahnya punya cahaya. Dan sepagi mungkin. Dan itu ayah bunda yang semua orang di dunia, orang-orang sukses tuh, ayah bunda, kalau ditanya apa sih rahasianya, banyak sekali orang sukses di dunia ini, muslim maupun non-muslim, mereka bilang, mereka bangun sepagi mungkin, kunci sukses. Bangun sepagi mungkin. Ah, saya bangun pagi mulu, Bob, salat subuh, saya mulai sekarang jam segini-gini aja. Ayah bunda, alhamdulillah kemarin kita udah bahas tuh hadis dari Rasulullah, siapa yang sepagi mungkin dia dapatin rumah tangganya aman, badannya sehat, ada makan di hari itu, udah tuh orang paling kaya, kata Rasulullah. Karena banyak orang duitnya ada, tapi nggak bisa nelen, ada tuh. Orang kasurnya aja ratusan juta, bahkan miliaran nggak bisa tidur, banyak. Nah, karenanya, bunda, terusin tuh. Semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya nggak ada yang meleset. Pegang aja, dan nanti insya Allah kita bakal tahu bahwa hal yang remeh menurut kita, Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Sholat subuh, qiyamul lail, istighfar, nunggu waktu syuruk, apalagi kira-kira sholat duha pagi hari. Udah jadi juara kita. Kenapa ya bunda? Karena biasanya orang-orang sukses itu, orang-orang top dunia ini, mereka bilang kenapa harus pagi mungkin. Mereka kasih tahu bahwa waktu yang paling produktif itu. Begitu nyampe kantor udah nggak produktif lagi dia. Meeting ketemu sama ini, nerima telepon, ngejawab email, udah nggak produktif. Jadi mereka tahu bahwa waktu yang paling mahal itu adalah sepagi mungkin. Bangun, tidur, mereka bisa produktif. Tapi lihat dahsyatnya kita dituntun sama Allah dan Rasulnya. Pagi-pagi nggak megang gadget, pagi-pagi nggak buka laptop. Tapi kita tuh pagi-pagi baca Al-Quran, kita pagi-pagi qiyamul lail, sepagi mungkin sholat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, baca salawat. Terus masih dikasih sama Allah baca Al-Quran dengan tadaburnya, menghafalnya. Masya Allah. Tadi dengerin Bunda Yeni, Alzheimer, demensia, Parkinson.
Dan di kelas ini juga banyak orang yang alhamdulillah kok rasanya sakit udah berasa berkurang ya, sebab apalagi semua tempat saya ngajar banyak yang bersaksi. Makin dekat sama Al-Quran, makin sering mengingat Allah, hati jadi tenang, hidup jadi lebih berkah, lebih sehat, lebih produktif. Nah, pagi itu ya, kayak Bunda. Poin pertama. Dan masih banyak lagi keberkahan pagi yang saya belum ceritakan. Tapi ayah Bunda nanti catat aja, tampilin aja dari hadis-hadis tadi tentang keberkahan pagi. Tapi ini tololnya manusia. Yang kedua nih, tololnya manusia. Bisa tuh sebelum subuh bela-belain dunia bisa tuh. Ayah Bunda pergi ke stasiun, pergi ke terminal bis, pergi ke bandara, azan subuh belum berkumandang, orang udah rame di sono. Pergilah ke bandara. Jam 3, jam 4. Pernah beberapa kali saya nginep di bandara. Dan Masya Allah, saya ngeliat. Mulai dari jam 2 aja orang udah pada datang. Dan cakep-cakep tuh ya pun. Udah wangi, udah ganteng, udah cantik. Udah pakai pakaian yang terbaik. Di bandara tuh kalau kita biasanya di Jabodetabek ke Soekarno-Hatta. Kita dapat Masya Allah. Azan subuh belum berkumandang orang pada datang. Jumlahnya ribuan. Maka mereka yang suka sama survei, cobalah sekali-kali survei ke situ. Ke bandara, ke terminal, ke stasiun, tanya, ini belum subuh, kenapa kalian udah pada datang ke sini? Jawaban mereka insya Allah sama. Takut ketinggal pesawat. Takut ketinggalan kereta. Jawabannya hampir sama begitu. Tapi berapa banyak hamba Allah di alam semesta ini yang nggak takut tuh ketinggalan pagi-pagi paket hebat segitu banyaknya Allah kasih nggak ketakut. Itu tolol namanya. Manusia tolol. Dan ketololan manusia ini dia nih. Kita lagi bahas. Kalau bisa kita berangkat sebelum subuh yuk ke kebun. Udah janjian. Tanya mereka yang suka tee off main golf. Kalau pagi-pagi sebelum subuh udah berangkat itu. Dan bisa itu sebelum subuh berangkat. Supirnya lebih dahsyat lagi. Berangkat dari rumahnya lebih pagi lagi untuk jemput bosnya. Masa Allah kalah sama tee off. Allah kalah sama kereta. Allah kalah sama pesawat. Dan saya udah pernah sampaikan ke ayah bunda. Pengalaman saya mau kuliah subuh di Sydney, Australia. Dijemput 1,5 jam kira-kira sebelum azan subuh. Dan begitu kemudian saya dijemput, nah saya lihat banyak sekali di jalanan orang-orang lari sama anjing. Sebelum subuh nih, jauh sebelum subuh. Saya tanya kenapa? Kok banyak yang bawa anjing pagi ini? Ini kan masih jam 4 ini. Jawaban mereka, nanti kalau pagi mereka harus berangkat sepagi mungkin ke kantor. Jadi kesian sama anjingnya, belum beraktivitas. Jadi mereka bangun dan lari-lari sama anjing. Di saat kita nih, kalau yang ngerti nih, kalau bedanya punya dapat hidayah emang enggak, ya Allah itu dipakai istighfar di waktu sahur aja mahal. Dipakai qiyamul lail aja mahal. Jadi bagi dia, anjingnya lebih hebat daripada Allah. Itu tololnya manusia. Atana tahu muslim. Sepagi mungkin yuk, kita berangkat. Dan ketololan itu banyak terjadi. Hampir di semua rumah.
Kalau ada suami jam 2 malam mandi, kemudian dia siap-siap pakai baju, pakai seragam, istrinya bangun, kamarnya masih gelap. Mau kemana Pak? Istrinya nanya. Kalau suaminya bilang mau nemenin komandan, ada kalau suaminya bilang ada proyek nih, istrinya rela tuh. Ya udah Pak, berangkat. Bangun sepagi mungkin disuruh berangkat. Ini ketololan semua ceritanya. Tapi kalau ada suami mau berangkat sepagi mungkin pakai gamis, pakai kopiah. Mau kemana Pak? Mau ke Cianjur, mau ngaji, mau usbok, kajian subuh di sana. Alah Pak, berangkat pagi-pagi. Ini ketololan manusia. Kalau buat dunia, sepakat tuh, berangkatlah pagi-pagi. Tapi kalau buat Allah, ada aja lagi. Ada aja. Ntar juga begitu ya Bunda. Ntar catat ya, tanggal 14-15 Desember. Kita niat reuni karena Allah, kita mau belajar Al-Quran, kita mau nikmati Al-Quran, tercatat ini. Kitanya senang, segala macam senang. Kalau jalan-jalan kemana-mana sama pasangan, sama anak, sama cucu, udah sering kita kemana-mana. Ntar tolong catat nih, tanggal 14-15, ada aja ntar setan itu. Yang akan menghalang-halangi kita untuk datang. Padahal sama, tempatnya tempat liburan. Tapi kalau liburan nggak ada Al-Qurannya, liburan nggak ada Allahnya, kayaknya berangkatnya gampang. Tapi kalau ada Allahnya, ada Al-Qurannya, ada kegiatan yang banyak banget pahalanya, waduh, setannya ntar. Tolong catat ya, ntar saling cerita di sana, setannya apa aja yang menghalang-halangi. Karena begitu, ayah bunda, itu itu adalah sunatullah yang sudah Allah tetapkan. Kalau dalam urusan dunia, setan bakal memudahkan kita. Tapi kalau urusan yang pahalanya banyak, nanti Allah bakal ridho, Allah bakal ampuni dosa kita, setan nggak bakal mau dia. Dia bakal ngalang-ngalangi kita. Dan kita doakan mudah-mudahan keluarga kita semua juga pada ikutan. Jadi mudah-mudahan semuanya pada senang sama Al-Quran. Dan insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih. Allah mudahkan dalam belajar Al-Quran. Allah mudahkan berkumpul dengan hamba-hamba yang solihin dan solihah. Dan dua ayat ini, satu bicara tentang pentingnya pagi. Yang kedua, ayat bunda tentang naifnya manusia. Jadi manusia yang suka nimbang-nimbang. Termasuk dalam kebaikan. Ayat bunda nanti cari di ayat 260-an surah Al-Baqarah. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan tuh janjiin kalian. Setan nakut-nakutin kalian. Bakal jadi fakir dan nyuruh kalian berbuat pelit. Sementara Allah janjikan kepada kalian ampunannya dan Allah janjikan pada kalian rezeki yang banyak. Dan Allah maha luas rahmatnya dan Allah maha mengetahui. Maka di ayat yang pendek ini ada dua janji.
Satu janji setan, yang satu lagi janji Allah. Janji setan dan janji Allah. Kalau ditanya pada kita semua, percaya yang mana? Insya Allah, ayah bunda bakal jawab janji Allah. Benar nggak? Tapi itu ayah bunda, ah, kebanyakan manusia itu malah takut untuk berlaku kebaikan, untuk bersedekah dari hartanya, takut. Takut miskin dan pelit, malah nurutin setan. Padahal Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan dan Allah janjikan lipat ganda yang banyak. Nah, pegang sama ya bunda itu, jadi pelajari tipu daya setan dan kenali, jangan sampai tergelincir. Yakin kalau Allah dan Rasulnya sudah menunjukkan, sudah mendatangkan kebenaran, maka pegang dengan sebaik-baiknya sama ya bunda. Supaya kita nggak jadi manusia yang naif, nggak jadi manusia bodoh, nggak jadi manusia yang tolol, lebih percaya sama setan ketimbang percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.